Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam keadaan suasana ini agak beda nih suasananya nih. Saya ditemani sama si Ahmad Faisal. Dia ini driver sarana yang bawa mekanik. Karena alat saya breakdown, hadis saya breakdown lagi diperbaiki, jadi kami ngadem di sini duduk, ya kan? Gimana, Mat? Alhamdulillah. Sehat ya, puasa kan? Puasa. Syukurlah. Puasa. Jadi gini, kita membahas gini, Mat, tentang keadaan akhir zaman nih. Di akhir zaman ini kan banyak kelompok-kelompok berpihak-pihak, saling celah-mencela, ya kan? Jadi punya apa masing-masing lah, ya kan? Itu memang sudah menjadi sunnatullah, artinya sudah dicakapkan Nabi dulu. Di dalam gambaran hadisnya begini: iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah wa satabtariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidatan man hiya sahabah. Qala Rasulullah, man kana ala mislihi alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Nah, yang artinya gini, Mat. Telah terpecah golongan Yahudi itu menjadi 71 golongannya, Nasrani 72, dan umatku, kata Nabi, terpecah menjadi 73. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu saja yang selamat. Nah, illa wahidatan. Ditanyalah sama sahabat, siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Yang satu itu Rasulullah menjawab, siapa saja yang mengikut itikad sama seperti aku dan para sahabatku. Nah, ini kita tutup dulu hadisnya. Kita kembali ke hadis yang satunya lagi, yang kenapa ini berpihak-pihak, saling mencela, mencaci. Jadi saling membenarkan, saling menyalahkan jadinya. Nah, di sini hati-hatinya kita harus tetap berbaik sangka gitu. Berbaik sangka, kita jangan memihak, jangan mencaci, apalagi sampai bahasanya menyesat-nyesatkan gitu, tak boleh. Karena dalam satu konteks akidah masih seakidah. Artinya apa? Yang berpecah ini tadi ini mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, Al-Quran sebagai pedomannya, hadis sebagai landasan hidupnya gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita tidak boleh saling mencela, karena dikatakan Nabi dalam gambaran hadisnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Yang artinya begini, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam tercabut darinya. Dan apabila umatku saling sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka haram atas dirinya keberkahan wahyu. Dan yang ketiga ini yang terjadi di akhir zaman ya, apa tuh yang ketiga? Apabila umatku saling menghina satu sama lainnya, maka jatuh dia dari pandangan Allah. Jadi gitu, Mat. Kalaupun kau benar jadi orang, ini udah benar nih, udah baik, udah sholat, udah rajin, udah beribadah, terus menghina kepada orang yang nggak mengerjakan, tidak ibadah, itu nggak suka juga Allah melihatnya. Artinya dia harus tetap berbaik sangka, harus menjaga dirinya. Itulah dia perlu belajar ilmu tasawuf namanya, untuk menjaga hati. Jadi begitu. Nah, dalam kejadian di akhir zaman ini banyak terjadi. Kenapa? Karena kerap sekali orang kan sikit-sikit menyalahkan, mengklaim gitu, padahal tidak boleh. Nah gitu. Kita cut dulu ya, ini ada kayaknya udah ready nih. Nanti kita sambung di atas unit. Oke? Siap. Ya. Jadi apa YouTube sambil? Nah, kita lanjut lagi. Ternyata belum ready. Jadi karena belum ready, kita ngadem lagi di sini sama si Ahmad. Jadi tadi gitu, Mat.
Apabila umatku sudah saling menghina satu dan yang lainnya, maka jatuhlah dari pandangan Allah. Artinya semakna kata terjadinya perpecahan, hina menghina ini memang di akhir zaman ini gitu. Yang dikatakan akhir zaman itu di mana kalau secara apa saya bilang, kenapa mereka itu saling berpihak, saling menghina, saling mencela? Itu sederhananya sebetulnya yang paling sederhananya apa? Mereka itu kosong dari kepemimpinan. Artinya mereka tidak terpimpin. Kenapa? Karena mereka memiliki pemimpinnya masing-masing. Sementara hakikat yang paling benar yang dimaksud Nabi dalam penggambaran hadisnya itu, siapa saja yang mengikut itikat sama seperti aku dan para sahabatku. Nabi itu kan seorang rasul. Yang sama seperti Nabi itu rasul, ya rasul juga lah. Makanya rasul di awal itu Nabi, rasul di akhir siapa? Mahdi. Makanya pemimpin akhir zaman yang benar-benar diakui Allah kepemimpinannya yaitu Imam Mahdi itu. Jadi yang berpecah belah tadi itu tidak termasuk. Kenapa? Contoh begini, Nabi punya sahabat, Imam Mahdi itu juga punya sahabat gitu. Artinya di akhir-akhir nanti ini mereka itu dibilangkan dalam kelompok itu dalam bahasan orang akhir zaman. Mereka lah orang akhir zaman itu yang sebenarnya. Kenapa? Ini kan cerita akhir zaman nih. Jadi ala kaidahnya begini bahasanya. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Loh, gimana nih banyak kok sedikit? Saya ulangi ya. Orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tapi orang akhir zamannya yang sedikit. Nah, kata di situ kan ada akhir zamannya. Nya itu kalau dalam bahasa kalam itu domir. Ini domirnya kemana larinya ini? Orang akhir zamannya ini siapa ini gitu? Harus ada tujuan arah domirnya itu kepada siapa dia dihitop, ditujukan. Nah, karena ini cerita akhir mat, untuk mengetahui yang akhir ini kita kembali dulu ke cerita awal. Cerita awal begini dia. Orang yang hidup di zaman Nabi itu banyak. Di masa Nabi hidup, anggaplah kita ambil paling dekat itu Nabi Muhammad SAW. Kan banyak orang yang hidup di masa Nabi itu, tapi orangnya Nabi sedikit. Siapa orangnya Nabi? Ya para sahabatnya itulah. Itu orang-orangnya Nabi. Jadi kalau dikembalikan lagi ke cerita akhir, siapa orang akhir zaman itu? Yaitu orang-orang yang mengikut pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman siapa? Imam Mahdi. Jadi dapat di situ satu apanya? Jadi domainnya kembali ke Imam Mahdi gitu. Iya, di situ arah tujuannya itu. Jadi kalau udah satu imam, ini logika ya. Satu imam, satu kepemimpinan, pasti satu komando. Mana mungkin berpecah belah mat? Apa kata imamnya? Ya ikutlah. Ini makanya berpecah belah, saling menghina, saling mencaci, bahkan ada yang saling menyesat-nyesatkan. Ini karena mereka mengikut kepada yang mereka yakini. Dan saya yakin itu bukan Imam Mahdi. Karena apa? Akhlak seorang Rasul itu, seorang Imam Mahdi atau seorang Nabi itu akhlaknya sangat mulia. Karena apa? Kalau dalam bahasan sunnah itu, perkara yang mulia itu kan sunnah. Apa yang dilakukan Nabi itu kan mulia kan. Nah sunnah itu dalam bahasannya ada 3. Sunnah surah. Surah itu nih wujud. Sirah itu perjalanan. Dan sarirah. Sarirah itu buah pikirnya Rasul. Nah seorang Rasul itu kalau misalnya secara wujud oke lah, banyak lah yang mencontoh. Kamilah yang mengamalkan sunnah, kamilah yang ahli sunnah. Begitulah semua. Ya silakan aja mengaku-ngaku. Tapi ingat, kamilah yang menjalani risalah Nabi ini semua mengaku, ya nggak masalah. Siapa aja boleh mengaku. Karena apa? Karena mengimani, itu bahasa iman. Tapi ada satu yang lupa. Karena mereka terpecah belah, nah di sini ketahuannya, karena mereka saling menghina, mencaci, disinilah ketahuannya bahwa ada satu sunnah yang ditinggalkan. Apa itu? Sunnah sarirah. Sarirah itu buah pikirnya Nabi. Apa buah pikirnya Rasul itu? Buah pikirnya Rasul itu bagaimana diri dia selamat dan umatnya selamat yang mengikut sama dia. Itulah sarirah buah pikirnya seorang Rasul itu. Mana mungkin dia mencaci mat?
Mana mungkin dia mencela orang yang tak sepaham sama dia aja. Nabi itu akhlaknya mulia. Dia tuh welcome aja sama siapa aja gitu. Jadi artinya saya membilangkan sarirah ini ada ditetapkan Allah di dalam penggambaran ayat. Ayatnya bunyinya seperti ini. Oke, karena ini udah selesai, mekaniknya udah manggil-manggil. Mat, nanti kita lanjut lagi Mat ya. Iya. Kita sambung ayat, tengok aja nanti di YouTube. Siap. Nah, itu mekaniknya udah selesai. Kita kembali ke alat. Nanti kita sambung lagi ceritanya. Nah, menyambung perihal yang tadi masalah ayat itu. Dia punya ayatnya begini. Bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, jadi dari makna ayat ini dapatlah kita mengetahui akhlak seorang Rasulullah itu, betapa mulianya gitu, betapa agungnya, betapa sangat pengasihnya seorang Rasul itu kepada umatnya. Karena di situ dijelaskan, nyata datang seorang Rasul kepada kamu dari kaummu sendiri, berat olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan ia keimanan dan keselamatan atas dirimu, amat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi sifat sarirah pada diri Rasul itu ada gitu. Bagaimana sarirah itu namanya buah pikirnya seorang Rasul. Dia berpikir, dia di dalam hatinya itu, keinginannya itu bagaimana dia selamat dan umatnya selamat. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia mengikut itikat sama seperti Nabi dan para sahabatnya, terus saling mencaci, menghina, berpihak-pihak, berpecah belah, ini gak benar kalau menurut konteks ayat ini gitu. Gak masuk dia ke dalam kriteria sunnah itu yang kita bagi 3 tadi. Ada sunnah surah, sirah, sarirah. Surah itu wujudnya Rasulullah itu. Nah, kalau kita melihat Rasul yang di masanya yang mana gitu, kalau ketahuilah, kalau dari sejarah, ambillah kita yang paling dekat, sejarah Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, kekasih Allah. Nah, secara penghujudtannya dulu tuh Nabi itu dia berjanggut, matanya seperti memakai celak, bibirnya merah, memakai penutup kepala, memakai sarung. Nah, banyak hal-hal itu. Nah, adapun sirah perjalanannya, bagaimana Rasulullah itu cara bermuamalah, bergaulnya, cara beribadahnya. Nah, begitu semualah dicontohkan daripada diri Rasulullah itu. Dan di yang ketiga itu adalah sarirahnya. Sarirah itu buah pikirnya seorang Rasul itu, bagaimana orang itu bisa selamat gitu. Dia sangat menginginkan itu. Dan apabila mereka yang diajak untuk selamat itu berpaling dari keimanan, maka Rasulullah itu tidak pernah membenci atau mencela, bahkan dia mendoakan begitu. Karena menurut ayat itu, fa in tawallaw faqul, maka apabila mereka berpaling dari keimanan, maka Rasul mengatakan, cukuplah Allah bagiku gitu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kepadanya lah aku bertawakal, karena dia yang memiliki arasy yang agung. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita mengaku kita mengikut itikat Nabi dan para sahabatnya, nah itu berarti harus ada sifat sarirah pada diri kita. Jangan pula mencela, apalagi mencaci. Bahkan ada yang menyesat-nyesatkan, tidak bisa.
selagi masih seakidah dalam koridor akidah yang ketauhidan yang sama, dalam artian begini. Dia mengaku dia Islam, dia mengaku Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, dengan kitabullahnya itu Al-Quran, dengan sandaran-sandaran yang dibuatnya itu dengan hadis-hadis. Itu tak boleh kita menjadi hakim untuk dirinya atas tidak sama dengan cara beramal atau cara muamalahnya, atau ada khilafiyah yang lainnya, itu tidak bisa. Kenapa? Kita nggak usah bercerita masalah tentang kepemimpinannya dulu ya. Artinya kita kembali ke ranah diri kita dulu sebagai manusia. Kita nih manusia kan diberi fitrah, ada sifat lupa. Kalau sudah ada sifat lupa, berarti banyak lupanya, banyaklah salahnya gitu. Ini kita selalu mengingat kesalahan orang, lupa sama kesalahan diri sendiri. Nah, ini tak benar kalau begini. Artinya dalam ranah diri manusia kita harus menjaga adab, bahwa manusia itu tempatnya salah gitu, banyak khilafnya. Bagaimana orang yang salah banyak khilaf dapat memutuskan, menyimpulkan tentang perkara yang dibuat manusia yang lain? Nggak bisa. Artinya yang paling berhak secara adab ini, yang paling berhak menentukan benar dan salah itu hanya Allah dan Rasulnya saja. Nah, baru timbul pertanyaan, kembali kita kepada cerita awal tadi. Di akhir zaman itu menurut hadis tadi kan berpecah-pecah belah. Jadi dia begitu. Sederhananya, kenapalah mereka berpecah belah? Karena sederhananya simpel aja, karena kekosongan dari kepemimpinan. Artinya mereka tidak punya pemimpin. Nah, perpecahan umat di akhir zaman ini kan, perpecahan itu pada akhir di masa di mana nanti didatangkan sosok seorang laki-laki dari keturunanku, kata Nabi itu. Namanya sama seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Ini menunjukkan kepada sosok seorang rasul, sama kerasulannya gitu. Artinya rasul di awal itu nabi, rasul di akhir itu adalah Mahdi. Ini semuanya utusan Allah untuk mempersatukan umat yang berpecah belah ini gitu. Jadi kita harus mengerti. Jadi kalau kita berpihak-pihak, membela yang kelompok yang satu, mencela kelompok yang lain, terus kita ini tidak bersama di dalam barisan Imam Mahdi itu, udah sia-sia ajanya kita itu. Berarti kita masuk ke dalam yang dibilangkan Nabi itu, yang 73 itu. Jadi gitu. Tapi kalau mau mengaku kebenarannya ya nggak masalah, itu kan hak prioritas orang masing-masing atas kelompoknya. Tapi yang pasti Allah tidak suka Islam yang berpecah belah itu. Yang Allah suka itu, yang Allah ridhoin itu, mereka Islamnya yang bersatu. Nah, itu kesimpulannya. Oke, kembali lagi kita kepada cerita tentang akhir zaman tadi. Ada kaidah begini dinyatakan, orang yang hidup di akhir zaman itu banyak, tetapi orang akhir zamannya yang sedikit. Ingat, orang akhir zamannya yang sedikit. Nah, di sini ada dhamir. Nyanya itu dhamir dalam kalimat bahasa Arab. Nah, nyanya ini, dhamirnya ini ditujukan kemana? Siapa sebenarnya orang akhir zaman ini? Karena di situ dijelaskan orang yang hidup di akhir zaman itu banyak yang hidup, tetapi orang akhir zamannya sedikit. Nah, karena ini bahasanya masih baku, kita harus mentelaahnya dengan mengambil timbangan. Timbangan itu kalau ada awal, ada akhir. Kita kembalikan ke awal. Anggaplah awal itu gini, di zaman Nabi. Nah, ini sekarang di zaman akhir zaman, bilanglah zaman Mahdi, gitu kan? Orang yang hidup di zaman Nabi itu banyak, tetapi orangnya Nabi yang sedikit. Nah, dapat satu penentuan jadinya. Inilah baru cerita akhir zaman. Dia ditentukan, tidak dibilang dia nanti di sini, enggak gitu. Ini langsung ditentukan. Contohnya gini, orang yang hidup di zaman Nabi itu banyak, tetapi orangnya Nabi yang sedikit. Siapa orangnya Nabi? Orang-orangnya Nabi itu, dhamirnya itu menunjukkan kepada sahabat-sahabat Nabi itu sendiri. Begitu juga lah, siapa orang akhir zaman itu?
Orang akhir zaman itu menunjukkan kepada mereka adalah orang yang mengikut pemimpin akhir zaman itu juga. Orang inilah yang menjalani kehidupan cerita akhir zaman itu. Gitu. Jadi ditentukan dia penentuannya, bukan hanya diceritakan ini cerita akhir zaman. Nggak begitu cerita akhir zaman itu. Kalau banyak orang yang bercerita begitu, itu dia membaca hikayat yang sudah dituliskan di dalam sebuah kitab. Ya, ulama-ulama terdahulu menuliskannya nanti begini, tapi itu kan tidak ditentukan, nanti begini gitu, mengutip dari kutipan hadis gitu. Tapi kalau ini kita tentukan, siapa orang akhir zaman itu? Orang akhir zaman itu orang yang menjalani kehidupan akhir zaman. Artinya mereka bersama pemimpin akhir zaman itu, dialah pengikutnya gitu. Berarti siapa pemimpin akhir zaman? Pemimpin akhir zaman itu Al-Mahdi, Imam Mahdi. Berarti kan dia punya sahabat juga. Sebagaimana dulu pemimpin akhir zaman di awal itu Nabi kan punya sahabat juga. Gitu. Makanya dibilang Rasul di awal itu Nabi, gelarnya, kepangkatannya, di akhir itu Mahdi, gelarnya, kepangkatannya, makomnya sangat mulia dan tinggi di sisi Tuhan. Karena mereka ini Rasul Allah. Gitu. Ini kalau mau bercerita tentang akhir zaman. Jadi tak usah berpihak, tak usah berpecah belah, tak usah mencaci-caci, apalagi sampai mengeluarkan kata menyimpulkan golongan ini sesat. Nggak boleh begitu. Ingat, 71 terpecah Yahudi, 72 terpecah golongan Nasrani, dan umatku kata Nabi terpecah menjadi 73 golongannya. Semuanya masuk neraka kecuali satu saja, ila wahidatan, kan dibilangkan situ. Baru ditanya sahabat, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Siapa saja yang mengikut itikadku sama seperti aku dan para sahabatku. Artinya kalau kita mau berbaik sangka, orang Yahudi pun bisa selamat, orang Nasrani juga bisa selamat. Apalagi orang yang memang dia udah mengakui Allah Tuhannya sebagai Muslim, itu ya pasti ada kemungkinan besar dia bisa selamat, asalkan konteksnya itu dia mengikut itikad Nabi dan para sahabatnya. Artinya si Yahudi tadi, si Nasrani tadi, orang Islam yang terpecah belah tadi itu dia mengikut pemimpin akhir zaman. Gitulah kesimpulan yang benar. Kalau udah tahulah kita begitu konteks kesimpulannya, ngapain kita berpecah belah? Ngapain kita saling tuduh menuduh? Nanti ada masalah sedikit, udah disimpulkan salah sampai membilangkan kepada individu. Kalau menurut sudut pandang saya, kita kalau tidak suka sama seseorang itu dengan sikapnya, yang dijauhin itu sifatnya saja, orangnya janganlah. Karena suatu saat nanti dia bertaubat, kita nggak tahu. Sadar kembali aja ke diri kita, dulu kita kayak mana kali rupanya dalam kehidupan ini. Udah baik kali, udah menjadi orang yang suci kali. Kayaknya nggak seperti itu manusia itu. Karena yang begitu itu yang maksum dia. Seperti mana? Seperti Rasulullah, dia maksum, memang terpelihara. Sebagaimana Mahdi itu juga, dia itu Rasulullah yang sudah dari kecil maksum, terpelihara dia dengan keadaan dirinya gitu. Mereka ini orang yang suci, yang dimuliakan Allah sejak dia lahir. Memang ini titisan, memang dari keturunan darah yang memang darah biru bahasanya. Darahnya ini darah bersih gitu. Enggak seperti kita manusia yang akhir zaman nih, darah kotor mah. Walaupun kita keturunan, kata aku keturunan ulama, keturunan sahabat. Oh ingat, dulu pun sahabat-sahabat Nabi, leluhur-leluhur kita itu, mereka dulu sempat loh menyembah kepada berhala, Lata, Huja. Perbuatannya sangat jahil, maka didatangkan Nabi itu. Jadi ayo, berarti kita harus sadar diri. Supaya saya membilangkan begini, mau mengingatkan saya supaya kita jangan saling mencaci, saling mencela. Nanti ada sedikit kasus masalah, kelompok ini dah mendukung berpihak, dah mengatakan ini salah. Tidak usah begitu. Introspeksi diri sendiri aja. Kita ini kan manusia, tempatnya salah, banyak aja beristighfar supaya nanti Tuhan mengampuni kita. Udah, amal kita tak cukup sebagai manusia, banyak bersolawat biar mendapat syafaat pembelaan. Nah begitu, mungkin itu ceritanya.
tentang masalah kepemimpinan, kerasulan, supaya itikat kita harus menyamakan seperti itu. Ingat, tidak ada tolak ukur yang menjadi benar di akhir zaman ini, maupun siapa dia ulamanya. Kenapa? Karena Dajjal nanti, cerita Dajjal sedikit. Katanya itu dia membawa 70 ulama yang besar. Satu ulama berapa pengikutnya? Hitung aja sendiri. Kalau aku nggak mungkin menghitung itu, nggak kerjaan bahasanya. Berarti aku berdoa sebagaimana, ya Allah, dekatkan hambamu ini dengan Mahdimu. Kenapa? Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk lagi menunjuki. Itu. Dah, kembali kita kepada cerita ayat tadi. Katanya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di situ dikatakan, datang seorang rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan rasul itu keimanan dan keselamatan atas dirimu, amat belas kasihan dan penyayang kepada mereka yang beriman. Artinya, rasul itu datang kepada kaum-kaumnya sendiri. Misalnya kita manusia, datanglah rasul dari golongan manusia juga kepada kita, dari kaum di masa hidup rasul itu. Misalnya gini, dulu kan sebelum masa ini ada masa kenabian di awal dulu yang sudah dijalani. Nah, setiap nabi itu ada cerita kaum-kaumnya di situ. Seperti mana? Misalnya kaum Nabi Lut, itu dibilang kaum Sodom sudah dibinasakan. Karena apa? Karena durhaka kepada Allah. Ada kaum Tasamud, ada kaum Ad, ada masa kerajaan Jalhud bersama Raja Talut. Nah, begitu-gitu sampai masa Fir'aun di masa Nabi Musa. Ada, berarti yang di akhir, yang paling dekat itu nanti ada namanya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita juga memiliki kaum yang bersama Nabi itu. Kan Nabi tinggal di Mekah dan di Madinah. Kalau yang di Mekah itu namanya kaum Muhajirin. Kalau yang di Madinah itu namanya kaum Ansor. Rasulnya itu ya Nabi Muhammad SAW. Makanya dibilang, datang seorang Rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Ditanya, kau ini kaum yang mana gitu. Kalau kau kaum Muhajirin, kaum Ansor, berarti Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mengikut Nabi itu, selamatlah dia. Gitu. Nah, untuk mengetahui ciri seorang kaum itu dari perbuatannya lah. Kan dia kullu say'in sababun. Setiap perkara itu ada sebabnya. Kenapa dia dibilang kaum Ansor? Kenapa dia dibilang kaum Muhajirin? Kullu say'in alama. Setiap ciri itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, ada alamatnya. Tanda alamatnya itu apa? Mereka itu mendirikan sholat. Tuh. Karena apa? Karena di masa kaum itu, orang yang dia mengaku dia kaum Muhajirin, kaum Ansor, dia pasti mengikut Nabi. Mereka mendirikan sholat. Mereka itulah orang yang menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Saya ulangin, mereka itulah orang yang menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. Apa itu kalimat tauhidnya? La ilaha illallah. Itu kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Kalimat yang mengesahkan Allah, yang mentuhankan Allah. Tiada Tuhan, yang ada Allah. Nah, begitu. Mereka itulah orangnya. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan mereka itu mendirikan sholat. Gitu. Makanya sebelum sholat kan ada azan. Nah, makanya dari makna kata sholat ini, kalau diambil satu ayat misalnya, ayatnya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Nah, jadi begitu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang berhak kalian sembah selain aku. Maka dirikan kamu sholat untuk kalian mengingat aku, berzikir mengingat aku. Nah, ini udah kaitan nih, udah mulai nih antara sholat dengan kata zikir. Nanti kita apakan? Kita samakan gitu.
Dia nggak boleh nggak sama, karena Rasul di awal katanya sama dengan di akhir. Di awal itu Rasulullah itu Nabi, di akhir Mahdi. Kita harus membuktikan ini secara konteks ayat dan hadisnya juga harus ada. Jadi begitu. Nah, udah begitu dibilangkan. Jadi kita dapatlah mengetahui bahwa yang kita kerjakan sekarang ini adalah pekerjaan leluhur kita dulu. Kita sholat apa. Nah, untuk membedakan lagi kaum di masa Imam Mahdi, ada lagi kaumnya. Yang pastinya tidak samalah. Sebagaimana tidak samanya kaum di masa Nabi Muhammad SAW sama di masa Nabi Lut, Nabi Musa, tidak samalah. Kenapa? Karena kan udah jelas namanya berbeda, masanya juga berbeda gitu. Nah, di akhir zaman itu, ini Nabi yang katakan ada lagi kaum yang memang dia diakui keridoannya gitu. Yaitu dibilangkan Nabi dalam penggambaran hadis, sabaqal mufarridun, telah mendahului kaum mufarridun. Wamal mufariduna ya Rasulullah, ditanya sahabat, siapa mereka itu wahai Rasulullah, kaum mufaridun itu? Rasulullah menjawab, mereka itu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Nah, ada satu titik penerangan, tanda alamatnya ada. Nama kaumnya sudah disebut, kaum mufaridun. Dari hadis sabaqal mufaridun tadi, cirinya mereka banyak berzikir menyebut nama Allah. Azakirunallaha kasiran wa zakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Dalam konteks hadis ini, Allah sudah menetapkan perintah zikir Allah ini di dalam Quran juga. Yang mana ayatnya menentukan dia ini Islam yang dibenarkan Allah. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qaniti wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Nah, itu jelas ayatnya berkaitan dengan zikir Allah tadi tuh, berkaitan dengan Islam yang Allah mau, Islam yang bersatu. Bagaimana cara bersatunya? Tunggu dulu lah, bentar. Jadi di situ dibilangkan sesungguhnya, ini menggunakan kata inna ayat ini. Kalau tadi menggunakan kata laqadja, nyata datang. Kalau qad itu menyatakan, menekankan sekali, yakin bahwa pasti itu ada. Seorang rasul datang dari kaum itu tadi. Makanya itu penggambaran ayat itu berarti itu sosok diri seorang rasul itu ada nanti makomnya, dihadirkan Allah ke muka bumi ini. Itulah utusan Allah, pesuruh Allah. Mana dia? Berdoalah supaya jumpa. Kalau nggak berdoa, mana bisa ditunjukkan? Nah itu. Dan pastinya mengerjakan perintah Allah. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikran katsiran, itu perintah. Orang-orang beriman, zikir kamu menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Nanti di situ ada bahasa minat zulumati ilan nur. Karena makom dari Rasul itu, itulah tingkat yang nur, segala nur itu ada padanya. Untuk sampai kepada nur ala nur itu, kita harus minat zulumati ilan nur. Mana bisa tidak begitu? Supaya mendapat menjadi minat zulumati ilan nur, artinya Allah yang memberi penerangan itu, Allah yang memberitahu itu. Untuk supaya tahu itu, Allah perintahkan banyak berzikir menyebut nama Allah, banyak bertasbihat menyebut nama Tuhan. Nanti kita bahas ayat ini. Kita kembali ke ayat yang pertama. Seru kan? Enak ini. Jadi gitu. Jadi innal muslimina wal sesungguhnya, kalau ini menggunakan kata sungguh, sebagaimana kata sungguh ini selalu Allah digunakan di Quran tuh
Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Ini Allah yang menentukan Islam itu benarnya, yang diridhai Allah, dan mereka itu beriman. Mereka itu laki-laki dan perempuan yang benar, mereka itu laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Tengok tuh, wazakirinallaha katsiran, berzikir menyebut nama Allah dengan sebutan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Nah, apa yang di akhir ayat itu? Nanti mereka itu mendapat ampunan dan pahala yang besar. Wazakirinallaha katsiran wazakirati a'addallahu lahum, dengan mereka berzikir menyebut nama Allah itu mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar. Wazakirinallaha katsiran wazakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa azron azima. Cari ampunan Allah, jangan mengundang murkanya Allah. Makanya jangan mencaci, jangan berpihak, jangan berpecah belah. Kalau memang nggak jelas sosok pemimpin itu, udah banyak aja beristighfar, astagfirullah, mohon ampun aku ya Allah. Karena apa? Karena apa yang kau lihat tuh, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar itu ujiannya buat kita sebenarnya. Lihat orang salah, udah kita yang diuji itu, bukan orang itu. Kalau dia itu dia perbuatannya. Tapi kita yang melihat, nah jaga hati, gitu. Udah, kita lanjutkan lagi. Jadi situ dapat satu penggambaran bahwa kaum yang di akhir zaman itu, yang diridhai Allah, yang diceritakan Nabi dengan sahabatnya itu namanya kaum mufarridun. Kalau di awal namanya kaum muhajirin, kaum ansor. Kaum muhajirin, kaum ansor, untuk mengetahui mereka itu bahwa mereka mengikut Nabi, mereka tuh kaum muhajirin, kaum ansor, mereka mendirikan sholat. Nah begitu juga lah nanti di akhir, gitu. Di akhir itu gimana? Kalau tadi mereka menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, nanti di akhir orang yang menyebut nama Allah, Allah itu semakna penggambaran ayat atau hadisnya, itulah orang yang menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Kalau tadi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ini menegakkan kalimatullah, berzikirnya Allah, 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 Allah. Nah begitu. Kenapa? Karena tidak mungkin dia tidak ada. Kenapa? Karena sudah ditetapkan di Al-Quran dan di hadis, harus adalah pelaku pemainnya. Makanya kalau saya ditanya mengenai tentang Quran dan hadis, gini dia tuh, Quran itu kalau kita baca baik, kita dengar Quran baik, belajar Quran baik. Tapi ada lagi yang lebih utama daripada yang mendengar, membaca, belajar tadi itu apa? Kita bisa berada di dalam cerita Quran itu, walaupun kita orang yang hidup di akhir zaman ini. Berusahalah kita sebagai menjadi orang akhir zamannya. Jangan hanya sekedar hidup di akhir zaman aja. Kita berusaha menjadi orang akhir zaman itu tadi. Ingat, kesimpulan dari orang akhir zaman itu, mereka itulah orang yang menjalani kehidupan akhir zaman ini tadi. Berarti mereka lah yang mengikut pemimpin akhir zaman tadi. Artinya pemimpin akhir zaman ini kan berarti nanti dicontohkan seorang rasul. Apa yang dibuatnya contoh di akhir zaman? Kembalikanlah ke ayat. Kembalikan ke ayat ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah itu, apabila kau mengikutinya, mencontohnya, akan kau mendapatkan kebahagiaan hasanah, ketenangan jiwa. Dan dia nanti pada hari akhir banyak berzikir menyebut nama Allah. Artinya pemimpin akhir zaman itu, setelah dia menerangkan tentang Quran, setelah dia menerangkan tentang hadis-hadis, tentang pemahaman Islam, pemahaman tentang ketuhanan, dia pasti nanti di akhir sebutannya itu
berzikir dia menyebut nama Allah, Allah itu. Pasti kalian belum bertemu dengan orang seperti itu. Berarti bukan dia pemimpinnya. Udah sederhananya gitu aja. Seru ya? Seru lah. Kalau diteruskan terus seru ini. Tapi waktu juga yang membatasi kita ya kan. Jamnya di situ. Nah, jadi begitu. Jadi contohnya itu nanti Rasul di akhir zaman tuh banyak berzikir menyebut nama Allah. Kembali ke pemikiran yang sehat, berpemikiran yang wawasannya luas, berbaik sangka. Kalau sudah ada satu kaum yang dikatakan Nabi kaum mufaridun, mana mungkin tidak ada pemimpinnya? Ya pasti ada lah. Kaum muhajirin aja ada pemimpinnya, kaum ansor ada pemimpinnya siapa? Nabi. Jadi kaum mufaridun yang berzikir Allah Allah ini siapa pemimpinnya? Ya pastilah pemimpin akhir zaman itu Al-Mahdi itu. Maka kita kembalikan kepada suatu penjelasan di dalam suatu kitab, ada nama kitab Tandurul Qulub namanya. Kitab ini dikarang oleh Imam Amin Al-Qurdi. Kitab ini dicetakan kelima itu, setelah itu tidak diterbitkan lagi tentang isi yang mau saya ceritakan ini. Entah kenapa ya. Itu wallahu alam. Tapi bagi orang yang memiliki kitab-kitab yang dicetakan di akhir yang kelima itu, mungkin dia dapat penjelasan tentang hadis sabaqal mufaridun ini. Sedikit penjelasannya bahwa diterangkan di situ bahwa zikir Allah Allah ini berkaitan dengan zikir Allah. Zikir Allah Allah itu nanti adanya di akhir zaman. Mereka itu datangnya nanti didustakan. Didustakan itu setiap mereka di mana itu didustakan. Gitu. Mereka ini dipimpin oleh Sayyidina Khidir alaihissalam. Dan nanti kepemimpinannya diakhiri dengan Khalifatul Mahdi. Nah gitu dia. Ada cirinya begitu. Itu Imam Amin Al-Qurdi. Imam Amin Al-Qurdi ini kalau dia mengambil dari sanad tarekatnya dari tarekat Naksabandiyah gitu. Yang saya ketahui, nanti kalau ada kesalahan mohon dikoreksi karena kita tidak terlalu mendalami tentang tarekat Naksabandiyah. Kita ada amalan sedikit gitu, sedikit aja nggak banyak, satu aja nggak usah banyak, satu tapi diamalkan istiqomah, insya Allah mendapat suatu setitik cahaya itu tadi. Nah gitu dia. Jadi dalam kitab itu diterangkan, di dalam kitab Tandurul Qulub itu bahwa nanti zikir Allah Allah ini sampai diterangkan di situ, seandainya hidup pun wali kutub di masa itu, maka wali kutub itu tidak menghinggakan tentang ketinggian makom zikir Allah Allah ini. Wah, tentang zikirnya saja tidak dapat dihinggakan oleh seorang wali kutub. Padahal wali kutub itu wali yang tinggi. Gitu. Kenapa? Itulah jelasnya. Jadi kalau ada orang yang berkaitan dengan zikir Allah Allah mereka tak tahu, ya wajar. Dia kan masih awam. Udah gitu dia bukan seorang wali, sedangkan wali yang kutub saja pun tidak menghinggakan tentang ketinggian makom zikir Allah Allah ini, karena mereka itu dipimpin oleh Sayyidina Khidir alaihissalam. Gitu. Ini jelas ada bukti autentiknya. Buka aja di kitab Tandurul Qulub itu tentang zikir Allah Allah di akhir zaman ini. Nanti diakhiri dengan Khalifatul Mahdi. Nah, Khalifatul Mahdi ini kalau dalam satu kekhalifatulan, artinya dalam satu kepemimpinan, berarti kan nanti ada prajuritnya, ada panglimanya, pasti adalah pemimpinnya. Itu yang dimaksud tadi itu. Mereka itulah yang menjalani cerita akhir zaman ini nanti. Gitu. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan ini lebih meluaskan wawasan pandangannya terhadap diri kita dululah, perbaiki. Selalu berbaik sangka, jangan mencela, jangan memihak. Siapa tahu nanti orang yang dicela dia pula yang menyelamatkan, dia pula orang yang benar, dia pula orang yang baik. Kan mudah saja bagi Allah. Maka dari itu mungkin ini saja penjelasan yang singkat ini dari makna hadis tadi. Kita membahas hadisnya, idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Nah, ini tadi hadis yang kita baca.
Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka haram baginya keberkahan wahyu. Dan apabila umatku sudah menghina satu dan yang lainnya, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Nauzubillah. Supaya kita tidak jatuh dari pandangan Allah, cari simpati Allah tuh, sebut namanya Allah. Allah banyak beristighfar, kita salah, banyak bersolawat, kita mengharap syafaat, begitu. Jadi jangan mencaci menghina. Kalau perkara ilmu, belum seberapa ilmu kita nih kalau dibandingkan dengan keadaan kita yang satu tuh. Siapa tuh? Si sang iblis itu. Dia belajarnya puluhan ribu tahun, kita belajar masih setahun 2 tahun nggak bisa. Udah gitu si iblis dia ahli hikayat. Hikayatnya dari zaman sebelum Nabi Adam sampai hari mau kiamat nih masih ada hikayat dia gitu. Artinya dia ahli sejarah itu, nggak bisa ditandingi ilmunya. Nah, yang menghalau dari, yang menyekat untuk supaya dapat pembatasan dinding terhadap ranah iblis, kita satu aja, baik sangka mengerjakan perintah. Udah, kalau udah mengerjakan perintah, tidak bermain kita dengan akal lagi. Udah bermainnya dengan perintah aja, yang diperintahkan jalan. Jadi mau orang itu bodoh, mau orang itu pintar, mau orang itu mau orang itu jenius, mau dia pangkatnya apapun, kalau dia menjalankan perintah dia sama-sama terpelihara dengan perintah yang dijalaninya itu. Allah yang memeliharanya. Jadi tidak ada bahasan dia lebih pintar, dia lebih berpangkat, dia lebih kaya, nggak ada. Jalani aja perintah itu. Perintah itu, nah kembali lagi, kalau perintah itu yang tahu kita sebagaimana rukun Islam, arkanul islami khamsatun, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa saumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, mendirikan sholat, berpuasa, membayar zakat dan berhaji. Nah, ada perintah di akhir yang dilakukan seorang Rasul itu, yaitu zikrullah, zikir menyebut nama Allah. Allah itu juga perintah. Sebagaimana dalam penggambaran ayat itu sangat banyak sekali, tidak kita bahas di sini, mungkin di lain waktu membahas khusus tentang zikrullah ini. Saya lebih suka berbicara tentang Allah dan Tuhan. Karena apa? Kalau kita membahas tentang Allah dan Rasulnya, ada buah titik cahaya itu di dalam sanubari kita, supaya ada sarirah itu tadi. Jangan membahas tentang yang lain. Kalau membahas tentang ilmu itu tadi, banyak kali puru ilmu ini, ya, nanti terjadi banyak khilaf, perbedaan pendapat, akhirnya itu tadi saling memihak. Nggak usah dulu. Udah itu aja. Pesan saya, kerjakan aja perintah. Jadi mungkin ini saja penjelasannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sabaqal mufarridun.